Shalom, selamat siang. Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan kita. Untuk semua yang ada di Zoom, juga untuk yang ada di Facebook, kita live streaming di Facebook pada siang hari ini untuk ibadah Friday service 40 minutes online. Dan untuk siaran tertunda di YouTube, Shalom, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, Ibu Pendeta Loce Ngamonto, yang akan membawakan tema ibadah bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan yang akan diambil dari Kolose 3 ayat 23. Dan kita akan dilayani untuk worship leader oleh Ibu Hari Suryati. Ibu Hari Suryati, Junadi. Dan kita akan memulaikan ibadah kita. Mari Bapak Andre, silakan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur buat saat ini kembali Tuhan memberikan kesempatan buat kami kembali untuk boleh bersekutu, beribadah di dalam Friday Service. Kami percaya di tengah-tengah kesibukan para bisnismen, para pekerja, para karyawan, mereka boleh memberikan waktu sejenak untuk kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Kami percaya waktu yang sedikit, biarlah kami tetap ada di dalam hadiratnya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap acara mulai dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Dimanapun para sahabat pekerja berada, dimanapun para sahabat bekerja yang saat ini mengikuti siaran langsung di live streaming Facebook, maupun yang mengikuti siaran tunda di YouTube. Bapak, biarlah semuanya kami pergunakan waktu yang ada hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah siang hari ini sukacita kami menjadi penuh bersama dengan hadirnya Tuhan dalam acara Free Day Service yang ini. Kami akan buka, kami akan tabiskan Free Day Service ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami Bapa yang di kami yang ada di sorga, surga, dikuduskanlah kuduskanlah namamu, namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah jadilah kehendakmu di kehendakmu di bumi bumi seperti seperti di sorga. berikanlah kami Berilah makanan kami kami yang pada hari ini secukupnya. makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami Ampunilah kami akan akan kesalahan kesalahan kami, kami, seperti kami juga mengampuni orang yang ampuni bersalah orang kepada yang kami. bersalah kepada kami. Dan Dan janganlah membawa janganlah kami membawa dalam kami ke dalam pencobaan, pencobaan, tapi tetapi lepaskanlah kami lepaskanlah kami dari daripada yang yang jahat. jahat. Karena Tuhan Engkaulah yang Sebab mempunyai Tuhan kerajaan kerajaan dan dan kuasa dan kuasa dan kemuliaan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. 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 Haleluya. Shalom, saudara-saudara semua. Shalom. Ada sukacita, Shalom. saudara. Shalom. Ada kita Siang melihat semuanya. Tuhan yang sah dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Ya, mari Amin. kita datang lebih lagi dalam kepada Tuhan. Kita sampaikan kepada Kristus Yesus Tuhan bahwa memang kasih-Nya sungguh luar biasa. Ya, mari kita naikkan pujian bersama-sama, saudara. Kasih setiamu yang Ya, ku rasakan saksikan. lebih tinggi dari langit Di biru. langit biru, Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu.
Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Mari kita nyanyikan pujian dari awal, saudara-saudara. Kasih setiamu yang ku rasakan, ya Tuhan Yesus, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Ini suara hati kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh amat sangat merasakan ya Tuhan, bahwa Engkau sungguh amat teramat mengasihi kami. Segala apa yang kami terima, segala apa yang kami nikmati, semuanya amat teramat indah. Walaupun kehidupan kami Tuhan, secara pandangan manusia ada dalam kesulitan, walaupun dalam secara pemikiran manusia ada dalam kesusahan, tetapi kami merasakan sukacita. Kami merasakan damai sejahtera. Semuanya Tuhan luar biasa kami dapatkan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan yang sungguh baik. Ya Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami mau memberi hati kami lebih lagi untuk mendapatkan harta berharga dari sorga, untuk kami dapat terima, untuk kami dapat pegang, kami dapat hidupi Tuhan, dan untuk berbuah untuk kemuliaan-Mu, khususnya Tuhan, di dalam kehidupan dunia kami Tuhan, kehidupan hari-hari kami Tuhan, kehidupan aktivitas kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Raja. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan tulus dan sungguh. Mari kita sama-sama berkata, amin. Ya, pada hambanya, Oke, pegang firman Tuhan, dipersilakan. firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kesempatan yang indah kudus bagi kami semua sebagai umat Tuhan, sebagai pekerja-pekerja, sebagai kami yang sedang beribadah disponsori oleh Terang Eklesia Ministry. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, Engkau melihat kalau kami sudah beribadah dan sedang beribadah. Kami percaya dan yakin Engkau beserta dengan kami dari awal permulaan pertengahan hingga boleh berakhir dengan segala baik akan ibadah free day service kami di siang hari ini, Bapa di dalam sorga. Bapa di dalam
dalam sorga, saat ini kami masuk kepada kebenaran firman Allah. Biarlah ya Bapa di surga, di mana kami berada saat ini, di tempat kami masing-masing saat ini, Tuhan, kami sedang beribadah. Sucikan dan kuduskan hati kami, pikiran kami. Biarlah senantiasa kami benar-benar mengikuti ibadah ini dengan baik, dan kami benar-benar Bapa di sorga menikmati akan hadirat Allah. Dan kami ya Bapa, Engkau menyucikan dan menguduskan kami, supaya firman Tuhan yang akan dibentangkan sebentar tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi menjadi kekuatan baru bagi kami semua, dimanapun kami berada pada saat ini dan sedang beribadah kepada Engkau. Hamba-Mu yang Engkau percayakan melakukan tugas Engkau pada siang hari ini, Bapa di sorga, Engkau juga memberikan pengurapan baru bagi dia, supaya dengan kebenaran firman Allah yang dia mau sampaikan, itu juga ya Bapa akan menjadi kekuatan bagi kami semua, bagi semua yang sedang mengikuti, dan menjadi sesuatu kebutuhan bagi kami semua Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu, dan berfirmanlah Engkau bagi kami. Haleluya, amin. Amin, amin. Shalom untuk semuanya. Shalom. Shalom untuk semuanya. Aduh, Shalom. Selamat siang semuanya. Saya melepaskan sejenak tugas kerja kita masing-masingnya sebagai bapak-bapak, ibu-ibu, cowok-cowok. Kalau orang Manado bilang cowok-cowok itu belum menikah, padahal cowok semua ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nona-nona, nyong-nyong. Melepaskan sejenak pekerjaan kita karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita tahu dan percaya kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Bukanlah kuat gagah hebatnya kita, tetapi semua karena kekuatan kehebatan Allah yang dahsyat, Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja dan puji di setiap saat dan ketika. Amin. Nah, dikatakan saya akan mau menyampaikan kebenaran firman Allah, pesan-pesan dari Allah untuk semua kita yang sedang beribadah pada siang hari ini dari Sabang sampai Merauke. Mungkin bisa melihat lewat FB kah, lewat YouTube kah, atau kita semua yang saat ini bisa bertatapan muka dengan muka sekalipun hanya melalui layar-layar kecil ini. Tetapi kasih karunia alam luas, sungguh besar, sungguh lebar, panjang, ya kan? Menyertai kita semua. Haleluya. Nah, mari bersama saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau baca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kolose 3. Sering kita dengar ya, sering kita baca ya. Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Dikatakan di sini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, itulah kebenaran firman Allah yang kita akan bicarakan, kita akan dengarkan di siang hari ini. Dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya memberikan tema bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Berarti bukan bekerja untuk pribadi kita sendiri, tetapi bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Nah, makna bekerja menurut firman Allah, yaitu bekerja bukan sekedar mencari nafkah. Bukan sekedar untuk mencari nafkah, saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Tetapi bagian dari rencana Allah sejak penciptaannya. Nah, bersyukur kita boleh ada di tengah dunia ini, ya. Semua karena Tuhan yang menaruhkan kita boleh ada di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kalau di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan
Pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan tentunya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia juga menciptakan banyak sekali untuk menempati dunia ini, termasuk saya dan saudara-saudara. Amin. Nah, di sini kita boleh melihat dengan firman Tuhan ini bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti Allah Yesus sedang bekerja. Dia bekerja dengan sesungguhnya untuk kehidupan saya dan saudara-saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara tahu bahwa dengan adanya kita sebagai umat Tuhan segambar dan serupa dengan Dia, itu luar biasa pekerjaan Dia, ya. Banyak hal yang Dia ciptakan termasuk saya dan saudara-saudara. Kalau di dalam kebenaran firman Allah, Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Kejadian 2 ayatnya yang ke-15, saudara-saudara. Kita bisa melihat di sini, ya. Luar biasanya Tuhan Yesus yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, yang menciptakan kita. Benar-benar adalah orang yang luar biasa untuk Dia tempatkan dalam dunia. Dikatakan dalam ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Haleluya. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan, mengerjakan, untuk memelihara taman itu. Nah, itulah kehidupan kita. Kita ada di tengah dunia ini, tetapi Tuhan mau supaya kita tidak boleh mengerjakan hal-hal yang mendunia, yang tidak baik. Tetapi kita ini adalah utusan Allah. Dia taruhkan dalam dunia ini untuk mengerjakan sesuatu hal yang memuliakan Allah. Amin. Yang memuliakan Allah. Kembali di ayat 1. Ya. Sangat luar biasa Dia menciptakan kehidupan kita. Dalam ayat Kejadian 2 ayatnya yang ke-15 itu dikatakan di Taman Eden. Adam dan Hawa Dia taruhkan di Taman Eden. Apa yang mereka lakukan? Kita tahu bersama yang mereka lakukan. Jangan kamu makan buah itu, Dia memakannya. Nah, dengan kehidupan saya dan saudara di tengah dunia ini, ya. Jangan kamu lakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada saya. Tetapi kadangkala secara manusia banyak orang-orang yang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Dia. Apa yang memuliakan Dia. Malah melakukan hal-hal yang mungkin mereka pikir menguntungkan diri sendiri. Padahal pekerjaan yang mereka lakukan tidak memuliakan Tuhan. Namun firman Allah menerangkan kepada saya dan saudara-saudara dimanapun berada yang sedang mengikuti ibadah online saat ini, mungkin di FB, di YouTube, atau di apa saja, ya. Ingat pesan dari kebenaran firman Allah. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi lakukanlah apa yang baik, apa yang benar. Karena apa yang baik dan apa yang benar adalah merupakan suatu keuntungan kita ketika kita lakukan yang baik dan benar. Dan itu ternyata dan memang adalah hal yang memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan, mengharumkan nama Tuhan. Kita bawa nama Tuhan dimanapun kita berada. Bahkan di sesibuk apapun dalam kita melakukan segala aktivitas kerja kita. Saya percaya semuanya kita yang sedang mengikuti ibadah saat ini, siang ini, adalah orang-orang yang rajin, orang-orang yang selalu bekerja. Ya, bekerja di dalam segala bidang. Ya,
melayani Tuhan dan melayani Tuhan itu semua ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu adalah merupakan sesuatu hal yang telah memuliakan Tuhan, yang sedang memuliakan Tuhan, bekerja dengan hati yang tulus. Haleluya. Bekerja dengan hati yang tulus. Saya kira saudara dan saya yang sedang mengikuti ibadah adalah orang-orang yang sedang bekerja dan terus bekerja dengan memuliakan Tuhan dengan hati yang tulus. Bukan hati yang setengah-setengah. Bukan hati yang bersungut-sungut. Bukan hati yang suka marah-marah. Karena ketika kita melakukan hal-hal yang berada di dalam dunia ini, bekerja, memang tidak lepas dari segala tantangan, saudara. Tetap ada tantangan. Tetap ada rintangan. Tetapi apa? Mari kita sabar. Sebagai anak-anak Tuhan, selalu dibekali oleh kebenaran firman Allah. Ya, selalu mendengarkan dan membaca firman Allah. Firman Allah yang selalu menuntun kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Supaya kita jangan terlepas dari genggaman Dia. Supaya kita jangan terlepas dari ajaran Dia. Ketika hadapi tantangan rintangan, tetap berpengharapan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bekerja dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh, saudara. Karena kita sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk bekerja. Iya. Jadi bukan berarti kita ada dalam dunia ini, Tuhan ciptakan, terus kita di dunia ini tinggal diam. Tidak bekerja, tidak melayani, tidak melakukan hal yang baik. Tetapi Tuhan menempatkan kita ada di dalam dunia ini supaya mengerjakan sesuatu hal yang benar, ya. Bekerja, integritas, jujur, dan hati yang tulus. Seolah-olah apa? Kita bekerja buat Tuhan Allah. Dan kita percaya ketika kita bekerja buat Tuhan Allah, bukan untuk manusia, sendirinya kita akan merasa, oh luar biasa, Tuhan memberkati saya, Tuhan memberkati saya. Pasti merasakan hal itu, saudara. Apabila kita bekerja integritas, jujur, ya, baik, rajinlah. Dimanapun kita bekerja, ya, apapun yang kita kerjakan, ketika kita kerjakan dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh, hati yang terus berpengharapan kepada Dia, kita aminkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, bagi saudara dimanapun saat ini berada yang sedang mengikuti ibadah online di siang hari ini. Lewat YouTube, lewat FB. Nama Tuhan tetap dipermuliakan dimanapun kita berada. Sesibuk apapun dan sesibuk apapun. Biar kita tetap memuliakan nama Tuhan. Sebab apa? Ketika kita melakukan hal itu, tantangan dan berkat Tuhan dalam pekerjaan kita bisa hadapi dengan tenang, saudara-saudara. Karena apa? Seperti saya katakan tadi bahwa ketika pun kita melakukan segala sesuatu pekerjaan, bekerja di mana kita berada, profesi apa saja ya kita ya, karena lain-lain kan pekerjaan kita, ya kan? Nah, tetap ada tantangan. Tantangan dalam pekerjaan itu kadangkala seperti aku rasa lelah, iya kan? Kadangkala apalagi di kantor atau di pekerjaan-pekerjaan yang banyak orang, kadang menikmati atau merasakan ada ketidakadilan, saudara-saudara. Dan karena merasa ada ketidakadilan, timbullah frustasi. Jangan, saudara-saudara. Karena apa? Firman Tuhan berjanji, bagi orang yang sabar, bagi orang yang kuat, bagi orang yang cari Dia, bagi orang yang berkata, Tuhan, Engkaulah kekuatan bagi kami. Percaya dan yakin ada berkat-berkat tersendiri yang Tuhan sediakan dan akan berikan kepada kita semua, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, nona-nona, nyong-nyong yang sedang mengikuti ibadah dimanapun berada saat ini. Ya, lakukanlah pekerjaan dengan rela hati, dengan sungguh-sungguh seperti
kita melakukan dan melakukan buat Tuhan, bukan melakukan untuk diri kita sendiri. Pun kita melakukan buat Tuhan adalah kebahagiaan kita sendiri. Karena apa? Tuhan memberkati kan? Ya, kita aminkan Tuhan memberkati, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat luar biasa, penuh dengan mujizat. Dia memperhatikan anak-anaknya yang sungguh-sungguh melakukan segala suatu pekerjaan yang Dia amanatkan kepada kehidupan kita. Ya, kita anak-anak Tuhan, bukan saja kita bekerja di sekuler atau di bagian apa yang Tuhan percayakan bagi kita, tapi kita ini sesuai dengan firman Allah adalah hamba-hamba Allah dimanapun kita berada. Kita belajar untuk terus tabur firman Allah dengan berbagai macam bentuk. Ada Allah Yesus beserta dengan kita anak-anak Tuhan. Tantangan apapun ketika kita bekerja, ya tantangan silih berganti datang. Fokuslah kepada Tuhan, berkatalah kepada Tuhan, jangan lepaskan aku Tuhan, kuatkan aku, aminkan ada jalan keluar, saudara. Ketika kita sabar, tabah, setia, dan menyerahkan segala apapun kepada Maha Besar Tuhan. Makanya dikatakan bekerja untuk kemuliaan Tuhan, bukan bekerja untuk diriku sendiri. Tetapi ketika kita bekerja dengan baik dan benar, itu sudah memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Hanya Dia yang kita sembah setiap saat dan ketika Dia menyertai kehidupan kita, saudara-saudara. Sudah kita bacakan di dalam Kejadian 2 ayat 15 tadi, bahwa Dia menaruhkan kehidupan kita di dalam dunia. Nah, dikatakan di Taman Eden, Adam dan Hawa kan, supaya Adam dan Hawa mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Dia. Nah, kita juga ada di dalam dunia ini, Dia taruhkan dalam dunia itu, ini bukan untuk diam-diam aja, atau untuk bekerja untuk diri sendiri. Tetapi Dia mau mengerjakan dan mengusahakan apa yang mendatangkan kebaikan buat banyak orang. Apa yang mendatangkan kebaikan buat kita, apa yang mendatangkan dan memuliakan nama Tuhan di tempat yang maha tinggi, saudara-saudara. Jadi jangan lupa saudara-saudara dengan kebenaran firman Tuhan di siang hari ini ya. Kembali ke judul bekerja untuk memuliakan Tuhan. Sangat-sangat luar biasa, diberkati ya. Diberkatilah. Masih judul saya sudah merasa wow, luar biasa. Bekerja untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk bekerja untuk diri sendiri. Ya, tetapi untuk banyak orang, kita kerjakan untuk banyak orang. Wah, ini adalah anak Tuhan. Dia bekerja banyak tantangan, rintangan, cobaan di tempat bekerja. Cobaan dalam jalani hidup. Tetapi dia tetap berada di bawah hadirat Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan, saudara-saudara. Pesan firman Tuhan. Tetap berusaha hidup tenang, saudara-saudara. Apabila pun kita dihadapkan dengan tantangan di tempat kita bekerja atau di dalam kita jalani hidup, ya, kita tetap tenang, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dikatakan bahwa serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan supaya segala sesuatu terlaksana dengan baik, saudara-saudara. Supaya hidup tenang, supaya hidup mampu, dimampukan, dikuatkan, ya. Tentunya firman Tuhan juga berpesan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Pendek, 2 kata. Tetap berdoa, ya. Kita tetap berdoa, apapun yang kita hadapi. Kita tidak tahu untuk ke depan, ya. Tetapi kita percaya dan yakin Tuhan beserta dengan kita. Dunia ini, Indonesia ini bukan baik-baik saja, saudara-saudara. Tetapi kita percaya kita anak Tuhan dalam lindungan Allah. Kita tetap bekerja untuk kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Dan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Mau bilang gini, masa saya ada tantangan dalam tempat kerja atau di sini? Saya mau mengucap syukur, perintah Tuhan itu tetap mengucap syukur dalam segala hal, tetap tersenyum. Kerinduan kita, gumul kita, pekerjaan kita, semuanya yang kita rindukan ada di dalam tangan Tuhan.
ada di dalam rencangan Tuhan, dan semuanya indah, selalu indah dan tepat waktunya. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara-saudara dimanapun kita berada. Haleluya. Amin. 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 Tuhan, Terima kasih. Amin. iya. Saya kembalikan kepada host. Udah. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami yakin dan percaya ada urapan yang tersendiri yang Engkau telah berikan bagi kami semua. Dimanapun kami berada saat ini sedang mengikuti ibadah. Ada kekuatan baru, ada kesehatan baru. Ada penghiburan yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Karena kami sudah beribadah kepada Engkau, sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam kami mau melanjutkan segala tugas dan kerja kami ke depan Bapa di sorga, Engkau turut campur tangan untuk semuanya. Dan firman Tuhan yang baru kami baca, baru kami dengarkan, biarlah tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi ya Bapa, kami tanamkan di hati kami, di pikiran kami, dan itu menjadi berkat bagi kami, dan kami mau lakukan guna hormat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ampuni kami dan terus berkati kami, dan ajarlah kami selalu mengucap syukur kepada Engkau, selalu berdoa dan setiap saat kami berdoa kepada Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Makasih. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Loce Mamonto untuk berkat firman-Nya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua dimanapun kita berada. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibacakan oleh Ibu Indriani. Saya persilakan Ibu. Ya, baiklah Bapak Ibu, salam semuanya. Marilah Halo. kita mendengarkan pengumuman dari Terang Eklesia Ministry. Di antaranya pertama adalah Friday Service. Seperti saat ini Bapak Ibu, sampai jumpa kembali di minggu depan. Yang kedua, dibuka pendaftaran Sekolah Misi Terang Eklesia yang beroleh sertifikat teologi atau evangelis. Masa pembelajarannya selama 1 tahun yang diadakan secara online. Bebas biaya pembelajaran. Pendaftaran Bapak Ibu boleh menghubungi nomor WA 0813 981 98063. Yang ketiga, dibuka juga pendaftaran Diploma Teologi Misi oleh STT Adonai dan TEM kelas malam. Biaya kuliah ekonomis dan dibuka kesempatan beroleh beasiswa. Bapak Ibu boleh menghubungi pendaftaran nomor WA 0813 981 98063. Yang keempat, bila Bapak Ibu ingin didoakan, Bapak Ibu dipersilakan mengirim pokok-pokok doa di sahabat doa ke nomor WA 0813 981 98063 untuk didoakan oleh tim doa, dan Bapak Ibu juga boleh mengirimkan pokok-pokok doa melalui akun Facebook Terang Eklesia Ministry. Demikianlah pengumuman dari Terang Eklesia Ministry. Kegiatan ini dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus kita. Amin. Salam. Baik, terima kasih untuk pengumumannya Ibu Indriani. Mari saya persilakan untuk Ibu Naomi Sintayani untuk mendoakan kita dalam doa syafaat dan dilanjut dengan doa berkat oleh Bapak Pendeta Saud atau Bapak Pendeta Ferdinand Huta Barat. Saya persilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di tengah hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh dikuatkan bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan adalah untuk memuliaan-Mu, untuk kerajaan-Mu Bapa. Urapi setiap kami Tuhan Yesus yang hadir di tempat ini, baik hamba-Mu Tuhan, Pastor Ferdinand, Ibu Lonce Tuhan, Kakak Esther Tuhan Yesus, adik apa, dan semuanya Pak Yasmin dan semua ya Bapak, Kau pakai kami Tuhan lebih lagi Bapak.
Begitu juga ya Tuhan, seluruh program yang akan dijalankan di tem ini Tuhan boleh berjalan dengan baik ya Bapak seluruh kehendak-Mu. Kami juga membawa syafaat kami Bapa kepadamu Tuhan mengenai bangsa ini ya Bapak. Biarlah damai sejahtera dan sukacitamu turun terus pada bangsa ini Bapak. Biarlah ya Bapak persaudaraan di bangsa ini Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus yang memimpinnya ya Amin. Bapak. Kami percaya ya Bapak, curahkan kasih-Mu terus melimpah kepada bangsa ini. Sebab ada anak-anak-Mu Tuhan yang terus berseru kepada Engkau Tuhan. Agar bangsa ini dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita. Amin. Para pemimpin bangsa ini Tuhan Yesus berikan roh takut akan Engkau saja. Sehingga memimpin dengan bijaksana segala keputusan yang mereka ambil ya Bapak. Berdasarkan Tuhan kehendak-Mu, kecampur tanganlah Yes, Engkau, Tuhan. Bapak. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih. Kami percaya ya Bapak, walaupun saat ini Tuhan Yesus ada sedikit Tuhan Yesus pergumulan, pergolakan, kami percaya semua Yes. dalam kendali-Mu Tuhan, semua Tuhan Yesus dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Bapak, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau melakukan segala aktivitas kami kembali ya Bapak. Sebagaimana Tuhan Yesus dalam firman tadi, kami bekerja untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan. Biarlah semua orang bisa melihat di dalam dunia kerja kami ya Bapak, bahwa kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak terang-Mu yang terus menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap. Terima kasih Bapak, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan siap menerima berkat yang datang daripada-Mu. Bapa di sorga, kami amat sangat bersyukur atas apa yang telah Engkau sampaikan bagi kami di dalam ibadah yang sungguh amat sangat membuat kami beroleh pengetahuan, beroleh semangat, beroleh Tuhan antusias untuk melangkah ke depan Tuhan bersama dengan Engkau. Kami siap ya Bapak hidup sebagai Sion Tuhan, di Yes. mana kami benar hidup di dalam Engkau dan orang-orang akan mencari Engkau kepada Sion, kepada kami, kiranya Engkau izinkan. Kami siap Tuhan untuk menjadi penjala manusia, mana orang-orang Tuhan Yesus Kristus akan kami bawa kepada Engkau sebagai murid-Mu Tuhan. Kami percaya Kau akan menyatakan kuasa-Mu di dalam karya-Mu kepada orang-orang yang kami layani dan Engkau menyertai. Tuhan yang sungguh baik pada saat Amin. ini, Amin. biarlah kiranya Tuhan Amin. Engkau menyatakan sesuatu yang lebih lagi kepada kami Tuhan dalam kami menghadapi kehidupan kami ke depan Tuhan. Kami siap untuk meletakkan nama-Mu ya Bapa di dalam segala kehidupan kami. Menempatkan nama Yesus Kristus Tuhan dalam setiap langkah-langkah kami dan mendudukkan kepemimpinan Roh Kudus di atas segala kepemimpinan yang ada di bumi ini dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kami akan merasa kehidupan kami akan lebih lagi luar biasa karena kami ada dalam kerajaan Tuhan yang sangat baik. Ialah saat ini Engkau lebih lagi menyatakan wujud daripada kasih-Mu bagi kami. Kami tahu Tuhan kami lemah, terbatas. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kekuatan bagi kami, bahkan ketidakterbatasan Tuhan di dalam kami melangkah Tuhan bersama dengan Engkau. Dan segala apa yang ada di surga yang Engkau mau curahkan bagi kami siap menerimanya menjadi wadah untuk memeliharanya, memakainya Tuhan, dan wujud mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Saudara-saudara terkasih, kita lebih lagi siapkan hati, menengadahkan diri kita kepada Tuhan untuk menerima wujud daripada kasih-Nya yang sungguh amat sangat besar mulia terhadap kita semua. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal itulah akan memelihara hati dan pikiran kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kemuliaan Bapa di sorga, cinta kasih Yesus Kristus, pertolongan penghiburan Roh Kudus, Tuhan kita yang esa, dan dengan segala apa yang ada padanya, Dia akan menyatakan lebih lagi keadilan dan kasih-Nya di dalam kesetiaannya menyertai kita semua hari ini, esok, dan sampai Maranatha dalam kekekalannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya, mari dengan iman sama-sama kita berkata, amin. 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 Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Terima kasih, Pak Dosen.